Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku di bulan suci Ramadan ini. Jadi selama di bulan suci Ramadan ini itu tuh kegiatan aku kayak lebih banyak ya teman-teman. Soalnya aku bangunnya jam 5 subuh, bangunnya jam 5 subuh. Aku bangunnya tuh jam 3 subuh sampai jam 5. Terus abis sholat aku langsung tidur dikit karena sekitar jam 8-an itu aku harus ke sekolah untuk mengajar. Dan aku tuh di sekolahnya sampai jam 10 atau sampai jam 11 ya teman-teman. Soalnya kalau jam 10 itu aku udah jemput anak aku yang pertama. Secara anak aku yang pertama udah aku masukin playgroup ya teman-teman dari bulan 2 kemarin. Pas anak aku yang kedua yang pertama itu aku masukin playgroup, aku nyari-nyari sekolah untuk masuk kembali lagi mengajar. Jadi anak aku yang kedua itu si Ade, aku tuh biasanya bawa ke sekolah untuk ngajar, sama biasanya juga aku simpan di rumah orang tua aku. Kita kembali lagi ke videonya, cerita-ceritanya udah selesai. Nah, jadi ini tadi aku udah pulang dari sekolah, aku langsung biasa nyuci piringnya teman-teman. Soalnya ini cucian piring aku waktu pas sahur tadi baru sempat aku cuci sekarang. Sekarang ini aku udah bilas-bilas piring-piringnya semua, jadi aku simpan di rak peniris piring ini. Jadi teman-teman jangan salah pakai sama rak peniris piring aku itu yang udah kayak berkarat gitu ya teman-teman. Padahal rak peniris piringnya ini aku tuh belinya belum cukup sampai setahun udah kayak gitu. Tapi sebenarnya sih ini rak piringnya kokoh ya teman-teman, cuma di bagian pengecatannya itu yang terkelupas. Nah, ini aku udah selesai untuk cucian piringnya. Ini aku mau sikat-sikat dulu untuk sink wastafelnya, terus aku mau juga bersihin untuk di tempat sabunnya itu. Oke, selanjutnya ini aku mau bikin makanan dulu untuk anak aku yang pertama. Soalnya dia lagi lapar, katanya mama aku lapar, akhirnya aku bikin aja nasi telur. Jadi ini tuh cara aku untuk bikin makanan untuk anak aku. Jadi ini cara tersimpel ya teman-teman. Soalnya ini tuh cuma memakai satu wajan aja, nggak usah pakai piring lagi untuk ngocok-ngocok telurnya. Jadi aku tuh ngocok telurnya tuh di langsung di wajannya ya teman-teman. Pas minyaknya udah turun, aku juga langsung nurunin si telurnya itu ya, walaupun minyaknya itu belum panas. Jadi garamnya itu aku turunin di telurnya, terus aku kocok-kocokin ya. Jadi ceritanya ngocoknya di wajannya ya teman-teman. Nah, ini telurnya aku udah orak-arik. Sekarang aku turunin si apa sih namanya nih, nasinya. Ini ceritanya kayak aku mau bikin nasi goreng ya teman-teman. Cuma nasi gorengnya itu nggak pakai bawang-bawangan, bawang putih sama bawang merah, cuma telur aja sama nasi. Terus ini tadi aku juga nurunin kunyit, supaya katanya si kunyit itu bisa bikin penambah nafsu makan. Jadinya aku bikin nasi goreng kunyit kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak aku itu udah bosan makan kayak nasi goreng gini, aku bikinin lagi nasi sama kecap. Pokoknya tiap hari itu anak aku tuh makannya telur aja. Pokoknya anakku itu yang pertama nggak suka makan selain telur. Jadi kemarin aku bikin chicken nugget ya, nugget aku bikinin nugget tapi dia nggak suka. Terus aku juga bikinin kayak bakso, dia juga nggak terlalu suka, kecuali bakso yang dibeli ya teman-teman. Dia tuh sukanya makan telur sama mie, itu pun lagi mie nya harus Indomie goreng ya teman-teman. Kalau mie yang lain tuh dia nggak mau makan. Nah, ini dia nasi goreng kunyit ala aku ya teman-teman untuk anak aku udah selesai. Jadi sekarang ini aku mau lanjut untuk beberes di area meja dapur ini. Ya, seperti biasa kalau kita itu udah beberes udah masak-masak, pasti cipratan-cipratan masakan itu atau cipratan-cipratan minyak itu banyak yang beleber kemana-mana ya teman-teman. Jadi gitu kita tuh harus rajin-rajin untuk bersihin di area meja dapur ini supaya kotoran-kotorannya itu nggak terlalu numpuk. Jadi kan enak juga dilihat ya kalau meja dapur kita itu bersih. Pasti semangat kita itu untuk masak-masak meningkat jadi 100%.
Meja dapurnya udah selesai aku lap-lap. Sekarang giliran si kompor ini aku mau lap-lap juga. Ini aku lapnya pakai lap microfiber ya teman-teman, yang aku belinya di Shopee. Terus ini juga aku bersihin di atas kompor ini, soalnya minyak-minyaknya itu banyak di situ yang berserakan. Dan untuk dinding di atas kompor jangan lupa juga untuk dirajin-rajin dilap-lap ya teman-teman, soalnya kan kalau kita masak-masak banyak tuh cipratan-cipratan minyak di area situ. Nah, untuk di area dapur udah selesai aku bersih-bersihinnya semua. Sekarang ini lanjut aku mau nyuci-nyuci pakaian. Nah, untuk pakaiannya ini aku cuma mau nyuci pakaian aku aja sama pakaian paksu. Kalau pakaian untuk anak-anak nanti aja baru aku nyucinya. Soalnya pakaian anak-anak belum cukup banyak, jadi aku nanti cuciannya sekaligus aja. Nah, jadi teman-teman kalau aku tuh nyuci selalu sabunnya itu aku turunin di belakangan teman-teman. Pokoknya kalau udah selesai pengeringnya itu baru deh aku turunin si sabunnya itu. Nah, ini selanjutnya ini aku mau beberes dulu untuk di area laundry room ini. Ini aku mau makeover tipis-tipis. Aku mau nurunin dulu kardus yang ada di ambalan paling atas sekali ya teman-teman. Jadi kardus itu tuh aku tempatin sebagai tempat penyimpanan wadah-wadah Tupperware aku. Kan aku kan nggak punya kitchen set atau nggak punya tempat rak-rak gitu. Jadi aku manfaatin aja seperti kardus-kardus itu. Jangan salfok ya sama lumut-lumut manja yang ada di dinding aku itu tuh, soalnya dapur aku tuh lembab ya teman-teman. Makanya aku mau rencananya aku mau ngecat ulang untuk di dinding aku ini, tapi nanti musim hujan datang lagi, jadi terpaksa musim kemarau aja baru aku ngecat ulang lagi ya. Jadi lumutnya itu dijadiin aja sebagai hiasan dindingnya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau pindahin untuk di rak ambalan yang ketiga itu, aku mau pindahin ke di bagian bawah ini. Tapi ternyata teman-teman ini tuh apa ya, nggak cukup ya, tapi aku paksain aja. Yang penting ada perubahan di area laundry room aku ini. Karena jujur ya teman-teman, aku tuh kalau misalnya mau semangat untuk beberes rumah, pasti tuh aku selalu ceritanya kayak ngeubah posisi di area rumah aku. Nah, ini teman-teman tadi tuh aku nggak sadar kalau aku tuh lagi nyuci. Nah, aku langsung aja ngecabut itu stop kontaknya ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku bersihin untuk di rak-rak ambalannya ini ya. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau rak ambalannya ini beda warna ya, yang penting kan udah ada perubahan sedikit. Dan untuk di ambalan terakhir ini tuh sebenarnya dia nggak mepet sama temboknya teman-teman, karena kalau misalnya dia mepet ke temboknya itu di stop kontaknya nanti nggak bisa berfungsi. Jadi biarin aja kayak gitu, yang penting aku nyaman-nyaman aja dan nggak ngeganggu aku juga. Nah, ini aku mau susun-susun dulu untuk storage-nya. Selanjutnya ini aku mau pasang di rak paling atas itu, aku simpan kembali untuk kardusnya. Jadi ini teman-teman jangan salfok ya. Nah, ini udah selesai aku bersihin untuk di area laundry room ini. Ini aku udah ubah beberapa posisi ya teman-teman ya, walaupun gak estetik teman-teman semua, tapi ya gak apa-apa, inilah rumah aku. Nah, ini lanjut lagi, ini aku mau bersihin untuk di area meja bar aku ini. Ini tuh meja barnya berantakan banget ya teman-teman, soalnya ya ini selalu dijadiin tempat persinggahan benda-benda yang lainnya teman-teman. Nah, ini tadi aku juga habis belanja di tukang sayur itu, aku beli ya tempe 3.000 sama apa ya, sama sayur-sayuran gitu. Tapi sebentar itu tempenya aku nggak langsung olah karena mungkin sebentar aku akan buka puasa di rumah mama aku. Akhir-akhir ini aku tuh udah nggak suka food prep lagi ya teman-teman. Bukan sih nggak suka, tapi udah jarang food prep karena apa ya, aku tuh cuma kalau ke pasar cuma beli kayak protein aja. Karena kalau sayur-sayurannya itu aku jarang belinya.
Kalau mau beli sayuran ya di tukang sayur aja yang lewat-lewat depan rumah. Karena Paksu itu dia nggak terlalu doyan sama sayur, makan sayur yang seadanya aja. Daripada aku mau basir beli sayuran banyak terus lama-lama udah busuk. Jadi mending aku kalau mau makan sayur belinya di tukang sayur yang lewat-lewat aja. Ini voice overnya agak berisik ya karena anak aku yang pertama ini lagi serius nontonnya, jadi dia lagi bertrek-trek gitu teman-teman. Nah untuk di area dapur udah selesai. Sekarang ini aku mau beralih ke lipat melipat. Pakaiannya ini nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi pakaian ini tuh kalau aku melipat pasti selalu kayak gini. Jadi ini pakaian rumah aja. Kalau misalnya pakaian pergi-pergi itu aku selalu setrika ya teman-teman. Kayak baju suami ini aku lipat aja karena kalau misalnya disetrika itu ya nanti apa ya kayak ngelengket-ngelengket gitu. Jadi ya dilipat-lipat kayak gini aja. Nah ini udah selesai aku untuk lipat-lipatnya. Ini aku mau atur semua hanger-hangernya ya teman-teman. Ini cucian aku juga udah selesai. Saatnya ini aku mau untuk hanger-hangerin pakaian aku sama pakaian Paksu. Dan ternyata ini juga aku tadi nyuci spray ya teman-teman. Jadi spraynya itu tadi aku gabungin aja sama pakaian aku sama pakaian Paksu. Karena kalau misalnya aku cuma nyucinya pakaian aku sama pakaian Paksu itu kayak sedikit aja ya teman-teman, sayang sabunnya. Jadi akhirnya aku gabungin aja sama si spraynya ini. Videonya ini aku cepetin aja ya teman-teman, soalnya durasinya nanti terlalu panjang. Nah ini udah selesai aku hanger-hangerin untuk pakaiannya. Sekarang ini aku mau jemur-jemur pakaiannya di teras. Karena kalau misalnya aku jemurnya di area laundry room itu takutnya nanti pakaian-pakaian aku tuh nggak kering. Mungkin cukup sampai di sini aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dengan video aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.